dulu. Salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan nikmat karunia yang sangat besar, yaitu bisa silaturahim ya dengan para asatid, ya masyayikh semuanya. Acara ya sebenarnya acara silaturahim, ya ini intinya adalah acara silaturahim. Adapun materi kajian ini hanya sebagai media untuk silaturahim. Karena itu ketika Pak Ketua minta saya untuk mengisi acara ini, saya sambut dengan senang hati karena intinya silaturahim. Saya termasuk orang yang suka bersilaturahim, yang mudah-mudahan silaturahim ini menjadi perekat kita semua. Apalagi kita semua ini berasal dari berbagai aktivis dakwah yang beragam, dari berbagai ormas, dari berbagai pesantren, ya, baik pesantren besar ataupun yang kecil, yang terkenal atau yang tidak terkenal, semua ada di sini, Masya Allah. Karena itu, ya, ahlan wa sahlan, dan saya sampaikan secara khusus pada Pak Ketum yang baru saja mendapatkan gelar S3-nya doktor. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, gelarnya berkah, dan ya bisa makin luas berkiprah di dunia dakwah ini. Begitu juga ahlan wa sahlan pada semua ustadz, ustadzah, mungkin ada ya yang saya kenal ataupun yang belum saya kenal. Saya kenal nama-namanya di grup, tapi belum pernah berjumpa. Ya, jadi ini kesempatan yang baik buat saya untuk bersilaturahim, berkenalan, dan mudah-mudahan perkenalan ini tidak hanya di dunia saja, tapi juga bisa sampai nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob. Baik, saya akan menyampaikan materi singkat, mungkin nggak sampai 10 menit, karena ini bahan diskusi, ya, bahan diskusi untuk kita diskusikan. Apalagi semuanya masyayikh yang, ya, Masya Allah, dan seperti kata syair, ya, syair dari penyair yang saya tidak tahu siapa yang mengatakan syair ini. Dia mengatakan, yakfil labiba isyaratun maghmuzah wa siwahu yud'a bin nida'il ali. Nah, jadi ini semuanya adalah labib, ya, orang-orang yang terpelajar, yang ilmunya sudah malang melintang di dunia dakwah, bahkan ada yang di luar negeri, yang jadi pejabat, ya, pejabat tinggi dan lain sebagainya. Karena itu mohon dimaklumi, ya, kalau kajian ini sangat sederhana dan singkat karena memang sesuai dengan forumnya. Ya. Saya menemukan satu tulisan dengan judul Al-Hijrah Durusun wa Ibar. Ahlan salam. Kiai kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Allah, ahlan wa salam. Masya Allah. Oke. Pak Junaidi. Alhamdulillah sehat. Fadal ya Syekh. Alhamdulillah. Mohon izin melaksanakan tugas dari ketum. Oh iya iya, memang ketum. Ahlan wa sahlan. Iya, nubarikuhu. Nuhannihu. Masya Allah. Ahlan bikum ya Pak Yai. Assalamualaikum. Marhaban. Marhaban. Ahlan wa salam. Baik, poin pertama tentang hijrah ini yaitu, ya, termasuk durus
Ibar dari hijrah ini ya menyebutkan al-hijratu mafhumun wasi'un mutajaddidun. Jadi hijrah ini adalah satu peristiwa yang multi pelajaran dan akan senantiasa mutajaddid, relevan ya untuk diambil pelajarannya untuk menghadapi berbagai peristiwa dakwah yang kita hadapi di sepanjang zaman. Karena inti dari hijrah itu adalah intimaun ilal haq atau hijranul batil. Itu inti dari hijrah itu sendiri, atau ibtiadun anil munkarat wa fi'lul khairat wa tarkul ma'asi wa inhimakun fit ta'at. Ya. Jadi berbagai peristiwa yang dihadapkan di lapangan dakwah ini ya akan selalu menuntut kita untuk menyikapinya dan tidak akan keluar dari hal ini. Ya, hijranul batil wantimaun ilal haq, karena itu inti dari hijrah itu sendiri. Dan karena itu apapun peristiwanya, mungkin beragam bentuknya, berbeda zamannya, tapi intinya sama. Bagaimana kita tetap bisa komitmen dengan kebenaran dan menolak kebatilan. Itu yang pertama. Yang kedua, hijrah itu adalah intiqalun baina kulli makanaini yusbihani Makkah wal Madinah zaman al-hijrah. Jadi hijrah ini ya akan senantiasa relevan karena hijrah itu berarti intiqal baina kulli makanain, di mana saja di satu tempat atau di mana kita menghadapi dua tempat yang mirip dengan kondisi Mekah dan Madinah di saat hijrah Rasulullah SAW, dan ini akan senantiasa kita hadapi. Karena itu kemudian ya, para ulama mengatakan bahwa babul hijrah maftuhun ila yaumil qiyamah. Ya, walaupun ada hadis yang menyebutkan la hijrata ba'dal fathi, karena itu khusus berkaitan dengan hijrah dari Mekah ke Madinah dan tidak akan pernah kembali kepada situasi jahiliyah kecuali nanti di akhir zaman menjelang kiamat. Ya, karena itu babul hijrah maftuhun ila yaumil qiyamah. Selagi ya ada ya makanun yusbihu Makkah wal Madinah, ya, atau makana ini yusbihan Makkah wal Madinah. Ini poin pelajaran yang kedua. Yang ketiga, lil hijrati janibun ijabiyun, bahwa dalam hijrah itu ada sisi positif yang harusnya kita jadikan sebagai sebagai prinsip. Apa prinsip itu? Bahwa setiap kita itu tidak akan pernah bisa hidup di satu lingkungan yang tidak sesuai dengan apa yang kita imani, apa yang kita yakini. Ya. Karena itu kewajiban seorang muslim, apalagi seorang dai, adalah bagaimana mengubah lingkungan itu agar dia kondusif mendukung iman kita. Apabila kondisi itu atau lingkungan itu tidak kondusif untuk pengembangan iman kita, pengembangan ibadah kita dan dakwah kita, maka berarti kewajiban hijrah itu ya tetap ada. Dan kita semua tahu bagaimana pengaruh sebuah lingkungan itu dalam merusak ataupun memperbaiki seseorang. Sampai ada qatil mi'ah itu ya, ada pembunuh 100 orang itu karena lingkungan. Dan ayat Al-Quran sendiri juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa kunu ma'as-shadiqin. Ini berarti mengisyaratkan kepada kita agar kita berada dalam lingkungan yang kondusif untuk iman, ya, Islam dan ibadah kita. Selagi lingkungan itu tidak kondusif, maka ini kewajiban kita untuk mengubah itu dan bukan larut dengan lingkungan itu. Dan inilah salah satu sisi positif dari makna hijrah itu sendiri. Sehingga kita tidak
menjadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis orang yang imma'ah, ya. In ahsanan nas ahsantu wa in asa'an nas asa'tu. Tapi kita orang yang punya prinsip, dan ini adalah pelajaran ketiga dari hijrah itu sendiri. Berikutnya, hijrah ini memberikan pelajaran kepada kita tentang isarul janibil asma ala nawazi nafsiyah. Lebih mengutamakan aspek yang paling tinggi dalam hidup ini, yaitu akhirat, ya, nilai-nilai, prinsip-prinsip yang kita yakini ketimbang nawazi nafsiyah, kecenderungan-kecenderungan pribadi, kepentingan-kepentingan duniawi dan lain sebagainya. Dan Rasulullah SAW bersama para sahabat muhajirin mengajarkan itu semuanya, bahwa prinsip-prinsip itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar ketimbang sekedar negeri tempat lahir yang tentu sangat dicintai oleh setiap orang. Tapi ketika dituntut untuk memilih, maka Rasulullah dan para muhajirin memberikan contoh untuk itu. Yang keberapa? Yang kelima, ya. Pelajaran yang kelima tentang hijrah ini bahwa istihqaqut ta'yid ilahi la ya'ni tafrid fi istisma'i asbabihi. Ya, bahwa kelayakan kondisi kaum muslimin yang sudah memiliki kelayakan untuk mendapatkan dukungan dari Allah itu tidak berarti kemudian tidak maksimal dalam berusaha mewujudkan sebab-sebab kemenangan dalam perjuangan itu sendiri. Dan ini diambil dari fakta bagaimana Rasulullah dan para sahabat sesungguhnya adalah generasi yang sangat layak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam rangka mengajari umatnya, beliau tetap berjuang secara maksimal melakukan berbagai upaya yang harus dilakukan. Nah, demikian juga ketika nanti suatu saat mungkin umat Islam sudah sangat kondusif, tidak berarti kemudian menunggu takdir, tapi harus tetap melakukan usaha itu. Kemudian yang keenam, al-hijratu fi sabilillahi hasran. Artinya hijrah itu harus dilakukan hanya fi sabilillah. Dan Allah menjanjikan, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, syaratnya adalah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang lapang atau yang banyak. Sehingga semua itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pelajaran hijrah ini juga memberikan pesan kepada kita, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan menggantinya. Dan itu bisa kita lihat dari kehidupan para sahabat, bagaimana mereka meninggalkan harta kekayaan mereka di Mekah, dan dalam waktu singkat digantikan dengan kekayaan yang berlipat ganda. Salah satunya ya tentu diantaranya adalah para sahabat yang dulu konglomerat di Mekah pindah ke sana. Ini juga bukan hanya sekedar menjadi konglomerat, lebih dari itu. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar, ada Utsman. Harta kekayaannya ditinggalkan semuanya, dan kemudian dalam waktu singkat, nggak sampai 2 tahun, Abdurrahman bin Auf bisa menjadi konglomerat lagi di Madinah, sampai bisa menggusur pasar Madinah. Pasar Madinah sebelum Rasul datang itu ada di tengah-tengah perkampungan Yahudi. 1 tahun setelah Rasulullah SAW berhijrah, itu sudah di pasar itu sudah dipindahkan. Nah, ini dalam salah satu riwayat disebutkan hadis qudsi ini, ya. Abdi anta turid wa ana urid. Fa idza sallamta li fi ma urid kafaituka ma turid wa illam tusallim li fi ma urid abtuka fi ma turid summa la yakunu illa ma urid. Ini riwayat yang sama-sama kita pahami. Sebaliknya, ya, hinama takunul hijratu fi sabilis syaitan. Ada juga, ya, seperti disebutkan dalam hadis itu, ada juga yang
hadis itu disebutkan oleh Rasulullah SAW ada muhajir ummi Qais, kan? Istilahnya kan begitu. Ada orang yang hijrah karena ngejar Ummu Qais itu. Jadi Ummu Qaisnya bisa juga dalam bentuk dunia sekarang ini dan lain sebagainya. Dan itu masuk kategori hijrah fi sabilis syaitan. Ya, apa penjelasan dari hijrah fi sabilis syaitan, yaitu disebutkan di sini hinama yarfudul mar'ul haqqa wa ahlahu. Ketika seseorang menolak kebenaran dan para pembela kebenaran itu sendiri. Nah, itu berarti hijrah fi sabilis syaitan, atau wayandamu ilal batil wa ahlihi, atau bergabung dengan kebatilan dan para pembela kebatilan itu sendiri. Dan di zaman ini kadang-kadang ada ya sampai LGBT saja ada pembelanya dari kaum muslimin. Ya memang kita hidup di zaman akhir. Atau hinama yu'assirul mar'ud dunya faniya alal akhiratil baqiyah, dan itu bisa terjadi. Atau hinama yufaddilur rajul masalihahu ala mabadi'i wa hajatihi ala qiyamihi. Atau hinama takunul hijratu ibtigha'a dunya yusibu au ibtigha'a amalin wafirin yaksuluhu ala hisabi masirihil abadi. Ya, bahkan surganya ditukar dengan recehan dunia ini. Atau hinama takunul hijratu id'afan lil muslimin, atau ketika justru memilih sikap-sikap yang melemahkan kaum muslimin wa taqwiyatan li a'daim, dan menguatkan musuh-musuh kaum muslimin itu sendiri. Itu masuk kategori al-hijrah fi sabilis syaitan. Ya. Atau kama takunul hijratu tamkinan lil adu, justru untuk menguatkan musuh min ikhtilalil ardi, bahkan menggelar karpet merah agar ya kolonialisasi yang baru ini berjalan dengan lancar, kira-kira begitu. Wastismar au imtisas khairatiha, atau menyedot kekayaannya, bahkan itu digelarkan karpet merah. Fahiyal hijrah fi sabili syaitan, dan itu berarti adalah hijrah fi sabili syaitan. Nah, ini hal yang lain, pelajaran yang lain, bahwa hijrah ini adalah momentum untuk mempromosikan Islam sebagai agama cinta damai. Ya, kita tahu bagaimana dulu Rasulullah SAW di masa-masa sebelum hijrah itu selalu tidak meladeni provokasi yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy. Ya, dan itu membuktikan bahwa Islam ini adalah agama cinta damai. Tetapi memahami Islam sebagai agama cinta damai juga tidak boleh kebablasan. Sehingga jangan sampai juga difahami karena Islam ini agama cinta damai sehingga enggak diperlukan lagi jihad. Ajaran jihad itu abadi, diabadikan oleh Allah. Dan senantiasa relevan di sepanjang zaman. Nanti ketika ada penjajahan baru, bisa jadi jihad itu harus dikumandangkan lagi. Dan itu sesuai dengan tuntutannya. Dan kita bisa lihat ketika dakwah berada dalam situasi damai itu sangat-sangat efektif. Dan itu bisa kita lihat dalam Sulhul Hudaybiyah. Sebelum Sulhul Hudaybiyah, berdakwah selama hampir 10 tahun atau 13 tahun, hanya menghasilkan sekitar 300 orang. Tapi setelah Sulhul Hudaybiyah, ya, Rasulullah SAW mendapatkan 3 kali lipat dari hasil dakwah sebelum Sulhul Hudaybiyah. Karena itu dalam hijrah juga terdapat nilai-nilai strategis dari sebuah manajemen perubahan. Diawali dari perubahan paradigma, pola pikir, dan strategi perjuangan dakwah. Dan ini tantangan kita di zaman kita sekarang ini, bagaimana dalam dakwah ini agar kita ya punya apa yang disebut dengan manajemen perubahan, ya, termasuk sarana media dalam dakwah ini. Ya, siapa yang tidak mengikuti perkembangan zaman dalam dakwah, ya mau tidak mau juga ya akan ditinggal oleh zaman itu sendiri, karena itu tuntutan. Kemudian hijrah ini juga memberikan pelajaran bahwa perubahan dan keberlanjutan masa depan Islam itu harus dikelola dengan manajemen strategis gitu. Salah satu wujudnya adalah bagaimana kita punya kemampuan mengkonsolidasikan berbagai kekuatan umat ini. Dan ini salah satu
salah satu keistimewaan Rasulullah SAW bagaimana bisa mengonsolidasikan berbagai kekuatan yang ada di tengah-tengah umat. Bahkan dua kabilah yang berseteru ratusan tahun, Aus dan Khazraj, itu bisa dikonsolidasikan. Dan saya kira inilah tantangan dakwah kita di zaman kita. Sebetulnya umat Islam banyak memiliki kekuatan, kemampuan, ya, baik ekonomi, SDM, ya, semua. Ya, bahkan Muhammadiyah sudah bisa bikin rudal ya sekarang, ya, luar biasa. Nah, tinggal bagaimana ini berbagai potensi dan kekuatan ini bisa dikonsolidasikan. Ini persoalan kita, tantangan kita ke depan. Ya, mudah-mudahan para alumni Libya ini punya peran untuk bisa mengkonsolidasikan kekuatan umat, bukan malah melemahkan berbagai kekuatan umat ini. Dan ini tantangan dakwah kita ke depan. Bagaimana kekuatan-kekuatan ini bisa dikonsolidasikan. Juga pengorganisasian dan pemimpinan yang sangat tepat. Ya, kalau di zaman itu bagaimana Rasulullah SAW mengerahkan para sahabat dan juga ya mengarahkan para sahabat siapa yang harus berhijrah di sebelum hijrah Madinah. Dan saya baca di dalam salah satu buku Rasulullah SAW itu ketika memberangkatkan para muhajirin ke Habasyah, ya, itu bukan orang-orang lemah, tapi orang-orang kuat semuanya yang diperintahkan untuk berangkat ke Habasyah itu. Tidak ada di antara mustadafin. Ya, ada Ja'far, ada Utsman, ada sahabat-sahabat senior, ya, yang kaya, termasuk tokoh-tokoh yang dulunya menjadi tokoh di Mekah. Dan itu tentu ada target yang ingin dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satu targetnya adalah mengguncang masyarakat jahiliyah saat itu, atau setidaknya manuver agar masyarakat yang tidak terlibat dalam atau tidak ikut mendukung rezim waktu itu setidaknya bertanya-tanya, ya, tentang ajaran Islam ini. Kalau ajaran Islam itu benar atau salah, tidak mungkin ya ada orang-orang yang mau mengorbankan kekayaan, mengorbankan kehormatan mereka untuk membela agama ini. Dan target ini berhasil. Sehingga ini juga harus kita jadikan sebagai pelajaran. Nah, terakhir, bagaimana Rasulullah SAW bisa melakukan kemitraan strategis dengan orang di luar Islam sekalipun. Dan ini tantangan kita, yaitu Abdullah bin Al-Uraikid Al-Laisi. Dalam riwayat disebutkan Abdullah bin Uraikid ini seorang Yahudi yang memang profesinya sebagai penunjuk jalan. Tapi bisa dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW dengan apa yang disebut dengan kemitraan strategis. Dan bagaimana Rasulullah bisa memanfaatkan, bukan dimanfaatkan. Nah, ini tantangan kita. Ya, sebagian ormas kita punya universitas di berbagai daerah wilayah, dan itu harusnya dimanfaatkan sebagai media dakwah yang sangat strategis untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam ini dengan cara yang elegan, dengan cara yang mungkin tidak langsung tapi mengena. Saya kira itu di antara beberapa pelajaran hijrah yang saya baca dalam beberapa buku. Dan tugas saya sampai di sini untuk kemudian para dakatirah untuk mendiskusikannya. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Syukran jazilan ya Ustaz ala al-muhadarah al-qaimah. Insyaallah. Ini kita kan biasanya juga ini saya yakin sering berceramah ya, ataupun menyampaikan pengajian-pengajian. Makanya di sinilah kemudian kita juga penting untuk mendengarkan pengajian ataupun mengedarkan tausiah. Dan ternyata ketika kita mendengarkan juga banyak sekali hikmah ataupun manfaat ya, terutama untuk diri kita ya, untuk menambah semangat dalam menjalankan ataupun dalam beragama, terutama dalam
berdakwah, apalagi tantangan kita yang dirasakan pada saat ini tidak kecil ya. Jadi bisa dikatakan berat juga. Tapi tadi ketika kita memaknai makna hijrah, jika itu bisa kita lakukan, insya Allah itu menjadi solusi ya. Terutama tadi yang beliau sampaikan, prinsip-prinsip hijrah itu sendiri, kaitannya dengan bagaimana mengkonsolidasikan ya persaudaraan ya di antara umat Islam ini, itu yang menjadi PR kita dari dulu ya. Kemudian juga senantiasa membangun kemitraan, ya ini juga penting dia, bersinergi dalam berdakwah. Baik, nanti silakan disimpulkan. Yang jelas saya menikmati sekali secara pribadi ya, menikmati paparan ataupun materi yang disampaikan oleh Pak Kiai Aun Rafiq. Kita akan meminta ataupun memohon ya kepada Pak Kiai Muhyiddin Junaidi terlebih dahulu untuk juga memberikan respon ataupun pemikiran ya terkait dengan problematika yang kita hadapi saat ini dan juga bagaimana jalan keluarnya. Silakan Pak Kiai. Masih unmute. Suaranya Syekhuna. Masih unmute itu Pak Kiai. Masih mute. Bisa bantu itu apa? Host bisa bantu untuk Terpental ya. Coba kita usahakan ya. Pak Kiai. Belum bisa juga ya. Yuk, ini masih ada atau keluar? Masih ada beliau. Kadang mental. pakai masih ada cuma masih mute ininya. Apa namanya itu? Audionya. Siapa ininya? Adminnya siapa? Ustaz Fikri kali. Yo, Ustaz Fihri. Oke. Atau kita sebelum Pak Kiai yang lain? Halo. Oke, silakan. Ustaz Iqbal ya? Oke. Oh, silakan Ustaz Iqbal. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, terima kasih Kiai Haji Aun Rafiq. Alhamdulillah. Cuman saya ingin fokus ya dengan apa yang diterangkan oleh Kiai Haji Aun Rafiq tadi. Yang tadi banyak, cuma saya fokuskan kepada dua, yaitu dakwah dengan siasat atau politik ya. Saya melihat memang hijrah Nabi SAW itu daripada dakwah yang sudah dibentuk hebat, membentuk tim yang kuat ya, baik orang kayanya, baik orang intelektualnya di Makkah selama 13 tahun, yang lebih kurang ya, kalau nggak salah itu dalam 100 orang, 13 tahun itu 100 orang hijrah ke Madinah. Kemudian juga Nabi SAW memposisikan, membuat tim yang hebat ketika sampai di Madinah, sehingga pemimpin-pemimpin kaum Aus maupun Khazraj itu adalah memang tetap diposisikan sebagai pemimpin kaumnya yang tadinya dipersaudarakan oleh Nabi SAW, sehingga dikonsolidasikan kehebatan yang ada di Makkah dengan yang di Madinah. Kemudian dakwah yang tadinya mungkin bersifat nasional menjadi internasional. Kemudian di situ juga Nabi SAW mulai, maksudnya dakwahnya sudah membentuk ke arah negara, ke arah politik yang maksudnya politik yang memang dengan strategi yang bagus, sehingga memang akhirnya Madinah pelan-pelan menjadi dari segi ekonominya kuat, kemudian dari segi tim untuk kenegaraannya juga kuat, sehingga akhirnya
jadilah Madinah Al-Munawwarah itu menjadi daulah al-qawiyah, adamnya negara yang kuat, sehingga akhirnya kalau kita lihat ya dengan hijrahnya Nabi SAW yang 9 tahun di Madinah itu, kalau nggak salah itu sampai Nabi ketika haji, Nabi itu yang mendengarkan para sahabat itu lebih kurang dalam 124.000 ya, 124.000. Maknanya daripada 100 orang sampai di Madinah itu menjadi terakhir ya 124.000 sahabat. Dan saya melihat memang apa namanya yang kita perhatikan adalah bahwa tim yang bagus, yang memang Rasulullah salah satu memang yang memberikan anugerahkan kepada Nabi SAW, itu Nabi SAW teramat manusia profesional dalam membentuk tim, sehingga akhirnya memang Madinah menjadi kaya. Dan ketika Madinah menjadi kaya, kalau kita lihat juga dari segi ekonomi, yang paling utama dari segi ekonomi, sehingga dakwah dengan siasah itu bisa terkawal ya, terkontrol dengan baik, sehingga memang yang kalau kita lihat daripada sejarah bahwa ada satu istilah yang paling hebat yang terkenal di antara para sahabat, a'azzanallahu bil Islam wa a'azzal Islamu bina. Kami kaya karena Islam, dan karena kami kaya Islam jadi mulia. Sehingga dengan Madinah Al-Munawwarah yang menjadi daulah yang kuat itu bisa menaklukkan dua kekuatan adikdaya itu Rum dengan Farsi. Memang kekuatan sebab apa? Yang saya lihat itu adalah dakwah yang tersistem, kemudian Nabi membentuk tim sehingga dengan membentuk politik yang hebat, kemudian membentuk daulah yang kuat sehingga bisa menaklukkan dua kekuatan adikdaya yang hebat ketika itu. Saya silahkan ya, tidak ada istilahnya orang miskin menaklukkan orang kaya, tapi yang jelas bahwa yang saya pahami bahwa Madinah Al-Munawwarah ketika itu memang kaya ya. Dan kalau kita dengar juga bahwa Abdurrahman ibnu Auf dengan Utsman ibnu Affan saja, bilioner Islam, Zubair ibnu Awam, Talha bin Ubaidillah, itu kalau datang kontainernya itu bisa menggoncangkan Madinah Al-Munawwarah. Maknanya yang ingin saya sampaikan di sini adalah dakwah yang tersistem dengan tim yang hebat, kemudian terbentuk daulah yang kuat dengan ekonomi yang kuat, barulah bisa menaklukkan kekuatan adikdaya di dunia internasional. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, Ketum. Silakan, fadhal. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi penguatannya tadi ya, jadi manajemen saja. Manajemen dan itu sudah prototipe itu sudah dilakukan oleh Rasulullah, terutama dalam mengkonsolidasikan umat tadi itu, di mana Nabi SAW sudah melakukan konsolidasi dengan mensaudarakan Aus dan Khazraj ya. Itulah kemudian juga Muhajirin dengan Ansor juga seperti itu. Ya, Muhajirin dan Ansor yang kemudian itu menjadi kekuatan yang dahsyat yang bisa mengalahkan kekuatan dunia itu, power pada waktu itu ya. Masya Allah. Baik, ini Pak Kiai sudah nampaknya sudah bisa. Silakan Pak Kiai. Silakan. Sudah bisa didengar ya? Bisa Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innahu la syarafun li saksiyan an andamma ila hadhihi al-majmu'ah al-khatirah. خريج كلية الدعوة الإسلامية العالمية، علما أنهم ينتشرون على بقاع الأرض قاطبة ويكونون دعاة مخلصين للإسلام والدفاع عن المسلمين في أي دولة وفي أي مكان. يا رب آمين. استمعت إلى محاضرة القيمة التي ألقاها الشيخ عون الرفيق صالح تحميد. كنا معا في الجماهيرية العظمى، وطبعا وفي اللقاء الأول معه لاحظه طبعا ما زال شابا مترعرعا ما شاء الله. والآن ما زلنا اشتعل رأسه شيبا. وأنا
مسرور جدا هذه الليلة أن أتفرج وأن أشاهد هؤلاء شباب شبان اليوم هم رجال. أهلا وسهلا يا الدعاة المخلصين. استمعت إلى محاضرة الأخ إقبال السنوري ولا السنوري؟ نعم السنوري يا جاي. السنوري يا إقبال يا. وأين فطاني أحمد توني فطاني؟ أنا لم أره، يبدو أنه موجود في المجموعة موجود يستمع في يستمع مجموعة يا فقط. شيخ. لم أرى وجهه هنا. أيوة، أين شيخ فطاني؟ أيوة. اختفى يا شيخنا. اختفى رجل مختفي. ها. وأين عادي هداية هنا؟ لم أره. دعوته أستاذ تم توجيه. ولم يشارك. غرفة ثانية. مشغول إن شاء الله. مشغول أشغلته الحياة. ورأيت ولاحظت أن عدد هؤلاء المشاركين أكثر من 40. صحيح يا دكتور علي عمران؟ نعم 47. 40. أين البقية من الإيكاليين والإيكاليات؟ لم أرى الإيكاليات، فقط الإيكاليون. هذه مجموعة خاصة للإيكاليين ولا يشمل فيه الإيكاليات. للإيكاليين والإيكاليات طبعا. أنا أيوة. في حسن ظني أنهم منتشرون أيضا في محاضرات أخرى، يعني أيوة يلقون محاضرات أخرى. ما شاء الله. ما شاء الله. Ya, saya sangat bahagia menyaksikan wajah-wajah alumni Libya Al-Jamahiriyah. Masih Al-Jamahiriyah ya. Sekarang Al-Jamahiriyah intaha. Asrul Jamahiriyah intaha. Wal-an Jumhuriyah Libya. Al-Arabiyah Libya ya. Saudara-saudara sekalian, al-ikhwa al-a'izza wal dakatira wal masyayikh. Wa ina Atmadi Rashid? Alam Atmadi la yashtarik ma'ana Atmadi Rashid Lam yusharik Ustaz. Atmadi wa Amin Lubis. وكذلك هو لم يكن معنا. Lam yakun ma'akum. Ya, yang kedua kita mendoakan semoga senior Ikali yang sudah wafat, semoga Allah tempatan mereka di surga Jannatul Naim. Ya Rabb, amin. Yang terakhir adalah saudara kita Syekh Muhtar Syariat, ya, dan orang yang satu marhalah dengan saya, yaitu dia di bawah saya 1 tahun. Lalu banyak lagi yang sudah meninggalkan kita, ya, Muhajir Dahlan, Lutfi Abdullah, ya, dan satu angkatan dengan Ustadz Anur Rafiq masih banyak. Ya, Ustadz Anur Rafiq masih banyak ya. Ya, ada Syafril, ada sudah sedikit dengan satu angkatan Ustadz Anur Rafiq. Mungkin ada Fisher Dzulqarnain mungkin di bawah beliau. Yang lainnya Syafril Abdul Halim. Wah, bagaimana Umar Mangaraja? Sehat beliau? Tahsana saya. Alhamdulillah. Yang ketiga, saya
rindu untuk bisa bersilaturahim face to face, offline, bukan online. Ya, kalau dulu sudah ada pertemuan yang digagas oleh Ketua IKALI, alangkah baiknya kalau sekarang juga ya kita pikirkan itu mau di mana tempatnya, apakah mau di luar Jawa, di Sumatera, atau mau di Jawa saja. Ya silahkan diatur. Kami ini dari senior juga sudah sangat merindukan pertemuan tersebut bisa direalisasikan. Ya Pak Ketua Umi Kali, bagaimana? إن Sudah شاء ada الله كي pembicaraan? بعد سفر الطلاب الجدد إن شاء الله متى موعد السفر يا فهري؟ سيكون آخر هذا الشهر إن شاء الله شكرا. بإذن الله. Amin. وبعد المغادرة إلى ليبيا نحن إن شاء الله نقرر المكان ونمكن كل شيء إن شاء الله. طيب السنة the better. من الأفضل أن نقرر ونحدد الموعد فورا حتى يكون لدينا فرصة لتنظيم لقاءات والمحاضرات الأخرى. Berikutnya saya masih sering juga berkomunikasi dengan pihak Tripoli dan terutama senior-senior dari Jamiah Dakwah yang saat ini sudah tidak lagi punya posisi strategis di Jamiah Dakwah Islamiyah Alamiyah. Kemarin saya komunikasi dengan Syekh Mahmud Rih, ya, yang memang beliau adalah kan al-mudir am di syu'unul idariyah wal maliyah di Jamiatul Dawal Islamiyah al-Alamiyah di bawah kendali saat itu oleh Dr. Muhammad Ahmad Syarif. Terutama karena ada kaitan dengan rencana mahasiswa baru yang akan berangkat juga. Saya minta bantuan bagaimana dengan murattabat du'at al-jamiyah al-amilina fi Indonesia yang memang sampai saat ini belum juga cair. Itu juga kita bicarakan. Kawan-kawan kita, alumni IKALI, alumni Libya, cukup baik dengan jabatan-jabatan yang mereka cukup strategis. Banyak di antara mereka sekarang ini sudah memangku jabatan publik, baik publiknya dalam konteks keumatan atau publik dalam konteks umum. Ada jabatan-jabatan publik umum yang memang cukup bagus. Dengan demikian cepat atau lambat itu akan menjadi mitra strategis bagi IKALI untuk merealisasikan agenda-agenda baik itu di bidang dakwah, pendidikan, sosial, budaya. Saya tidak ingin berceramah. Tadi saya sudah mendengarkan. Saya ingin menyetir sebuah hadis Nabi dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Annallaha yab'astu li hadhil ummah ala kulli ra'si mi'ati sanatin ma yujaddidu dinaha. Kita sudah berada di tahun 1445 Hijriah dan kita tahu bahwa khilafah Islamiyah itu jatuh pada 1924.
khusus tahun 2024 berarti sudah hampir umurnya mencapai 1 abad. 2024, 1924. Kalau kita lihat the Ottoman Empire, itu mereka berkuasa sejak 1299 sampai 1924. Nah, kalau kita telusuri kembali dari wilayah dikuasai oleh Ottoman Empire, itu sekarang menjadi negara-negara dengan basis nation state, itu kurang lebih hampir 40 negara. Ya, di samping Turki ada Bulgaria, ada Kosovo, ada Albania, ada Hungaria, ada Bosnia Herzegovina dan seterusnya. Ke bawah itu ke kawasan Mediterania, kita lihat dari Aljazair, kemudian Tunisia, Libya, kemudian Mesir, turun dia ke bawah sampai ke Syam, Hijaz, sampai ke Uzbekistan, Turkmenistan. Dulu adalah wilayah ya Ottoman Empire atau Kekaisaran Utsmania. Nah, akhir-akhir ini kelompok Islamofobia di dunia, terutama di Barat, Swedia, ya Denmark, negara-negara Skandinavia, itu begitu ya agresif dalam menunjukkan sikap Islamofobia mereka. Ya, pembakaran Al-Quran bukan sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan menjadi ritual bulanan bagi kelompok-kelompok tersebut. Nah, kita yang di Indonesia juga mengalami nasib yang sama. Walaupun bentuknya berbeda, tetapi Islamofobia dalam negeri itu justru ya lebih mengarah kepada ya sektor-sektor pendidikan dan politik. Jadi Islamofobia dalam negeri itu semakin mendekatnya waktu pemilu, nah semakin gencar pula mereka melakukan aksi anti-Islam. Ya, kita dengarkan akhir-akhir ini betapa suara itu semakin kencang. Walaupun kita berusaha untuk meredamnya, namun kelompok mereka sejauh ini masih cukup kuat mendapatkan financial support untuk melakukan kegiatan-kegiatan mereka di dalam negeri. Nah, oleh karena itu, karena 2024 ini sangat penting kalau menuju kepada hari tersebut, kita tidak boleh lagi ya tidur nyenyak ya lebih dari 1 abad. Karena ya man yujaddidu dinaha ini adalah bisa ditafsirkan sebagai ya kelompok atau organisasi. Ya, oleh karena itu kita berharap IKALI punya peran di sini. Jadi kita tidak boleh hanya berjuang di bidang dakwah saja, pendidikan saja, maka sudah tiba saatnya bagi kita untuk tampil dan insya Allah gabung dengan ya partai-partai politik. Tidak wajib kita memang menjadi anggota partai politik tertentu, namun kita tidak boleh ya dipolitisasi oleh kelompok politikus yang tujuannya hanya untuk meraih ya kemenangan, yang meraih keuntungan satu diri mereka dan kelompok mereka serta orang-orang di sekitar mereka. Nah, oleh karena itu
ya perlu kita bertemu merumuskan agenda besar sebelum tibanya 2024 ini. Karena kalau kita tidak bergerak dan kita tidak membangun jaringan yang kuat, justru kita tidak bisa banyak melakukan kegiatan secara leluasa. Betul, masalah ini adalah masalah yang sangat sensitif. Tidak bergabungnya kita pada partai politik saja itu sudah dinisbahkan oleh kelompok Islamofobia Indonesia sebagai gerakan pendukung khilafah. Jadi kami dari Senior ini berharap ya ke depan semoga kawan-kawan kita yang masih muda di Cali ya bisa lebih aktif lagi. Yang berikutnya, kalau saat ini ada tanda-tanda kebangkitan ya, umat Islam di dunia global, itu juga harus kita support sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita lihat Turki mantan ya Ottoman Empire saat ini sudah menunjukkan tanda-tanda the revival of Ottoman Empire in the modern age. Nah itu sudah menunjukkan sisi positif dari kebangkitan khilafahnya. Ya kita lihat bagaimana Turki berperan sangat decisive akhir-akhir ini dalam percaturan politik global khususnya di kawasan Eropa. Nah, ada 3 negara yang masuk dalam G20 dari OIC, yaitu Turki, Saudi Arabia, dan Indonesia. Nah, jika 3 negara ini bisa bersatu dan kita dari IKALI bisa memainkan peran kita secara maksimal, insya Allah itu tidak akan dilupakan oleh ya masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia. Akhirnya saya sangat berharap sekali dari pertemuan malam hari ini secara online kita bisa tindak lanjuti pada pertemuan berikutnya di mana kita bisa leluasa untuk menyampaikan pendapat masing-masing dan kita terus menjaga ukhuwah Islamiyah di bawah bendera IKALI. Syukran katsiran ala husnil istima' wa narakum insyaallah ya fil liqa'il qadim liqa'un mubashir wa liqa abra internet. Terima kasih kepada semua ketua IKALI. Nah ini ada sudah kelihatan wajahnya Fatoni Al-Minangkawi ya. Ya, Iqbal As-Sanuri dan lain sebagainya. Kelihatan sudah jadi ayah, bapak-bapak. Kalau dulu masih kelihatan looks very young dan sekarang grown up, become ya fathers. Ada yang sudah jadi grandfathers ya. Ustaz Rafiq saya nggak tahu udah berapa anaknya putra. Cucu udah berapa Ustaz Rafiq? Itu baru 4. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah ini sita wahid akhir bi asna'i thariq insyaallah. Masya Allah. Syukran Ustaz Pak Kiai. Senang bertemu dengan wajah-wajah yang berbahagia. Ya Rabbi. Insyaallah di mustaqbalin ghairi ba'idin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini karena tadi paparan ataupun masukan sekaligus juga pemikiran ya dan saran-saran konstruktif dari Pak Kiai Muhyiddin Junaidi, terutama kaitannya dengan keikalian yang mudah-mudahan tadi sudah dijawab oleh Pak Sekjen ya. Mudah-mudahan nanti setelah pengiriman mahasiswa baru ya ke Libya kita akan menyelenggarakan ya reunian insyaallah ya. Kemudian ya untuk
hijrah nih ya, hijrah kepengurusan. Penting ya. Di tajdid. Kemudian juga tadi Pak Kiai menyinggung ya masalah yang sangat urgen juga ya terkait dengan problematika keumatan. Beliau menyinggung tentang bahayanya anti-Islam ataupun kita kenal dengan Islamfobia ya, yang juga dalam konteks keindonesiaan pengaruhnya juga sudah kita rasakan ya, terutama di parlemen, termasuk juga kampanye-kampanye seperti LGBT dan lain sebagainya ya. Dan beliau juga tadi memberikan saran langkah strategisnya sebagai solusi ya, yaitu untuk bagaimana kita terutama umat Islam ya ataupun IKALI di sini ya, untuk bagaimana terlibat ya dalam pemilu 2004 ini menjadi salah satu solusi ya gitu untuk tadi itu. Nah, ini ada perjuangan di situ karena kepemimpinan itu akan sangat berpengaruh tadi ya. Baik. Kemudian ini di sini juga kita ada saya minta ini Ustadz Murajab ini ya. Ustadz Murajab ada di hadir tadi saya lihat. Kita minta Syahrul Murajab. Pak Ustadz Syahrul Murajab, Muhammad Syahrul Murajab. Safiruna. موجود هو أم غير موجود؟ أعتقد هو موجود. سياسي. يستمع. سياسي. نعم يا أخوي. Ini diplomasi IKALI ini ya. أرني وجهكم. أرنا. Diplomasi. Kemudian baik, belum Yakhtafi mazal yakhtafi. Tadi juga udah bergabung bersama kita ini Ustadz Munawar tadi ya. Ada Ustadz Munawar tadi. Boleh juga Ustadz Munawar? Udah lama juga suaranya beliau nih. Ya Munawar. Ustadz Munawar. Speak up. Speak up ya Munawar. Nawirna. Oh, sudah keluar ya? Ustadz Munawar. Dr. Imanuddin Kamil, dokter. Iman. Dr. Iman. Oh, Dr. Iman. Silakan Dr. Imanuddin Kamil. Berbagi pemikiran, silakan. Imanuddin Kamil. Ada ashab insan kamil. Ahlan wa sahlan. Mas Syekh. Alhamdulillah. Ahlan dokter, zawidna. Nawirna. Silakan Zat. As-sawt ghair masmu'. تعال يا إيمان الصوت غير مسموع. أيوة. Baik, kita langsung ini Ustadz Juni udah tadi. Ustadz Juni silakan, Ustadz Juni. Ustadz Juni. Daulah Irfanuddin Rafiuddin khalas. Oh, mazal. Mana Ustadz Irfan? Ustadz Irfan, silakan Ustadz. Ada min Korea. Min Korea. Aywa. Ada Kuri. Masya Allah. Aywa. Ta'al ya Irfan. Masya Allah. Imam Masjid Korea. Irfan. An Korea. Masya Allah. Di sini jam 11.35 ini.
Masya Allah. Jam berapa saat di sana? 11.35. Malam. Ya, أيوة صح ده 3 ساعات الفرق saat Sirna, Korea. 4 ساعات ولا Korea ya. Sirna. saatain Ustaz. Katain. Nah, ya. Taib. نايم Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyapa, ini ada para asatidz kibar ya, senior-senior kita semuanya, para ulama ya, Ustadz Aun, ada Ustadz Muhyiddin, Insya Allah, yang tak bosan ya membersamai kita semuanya, para anak-anak muda ini. Semoga beliau berdua ini sehat selalu, آمين Amin. diberikan kekuatan istiqomah dalam dakwah insya Allah. Amin. Kemudian juga para senior kami ada Ustadz Iman, Ustadz Ahmad Fatoni, Ustadz Yuni Hardi, Ustadz Iqbal Senuri, juga ada Ustadz Murajab, ya tadi juga ada Ustadz Munawar, luar biasa. Juga ada junior yang rasa senior sebenarnya. Pengalaman dakwahnya luar biasa, masih junior tapi luar biasa kiprahnya. Kita lihat banyak di sini, ya. Saya tadi melihat ada siapa ya? Banyak sekali. Semoga tidak mengurangi rasa hormat saya ya, tidak menyebutkan semuanya. Saya benar-benar hijrah ini Ustadz Imran nih. Iya betul ini. Ustaz. Gimana kali malam? Ini هجرة مكاني Ruhan wajah sadan ini. Ya, Sama keluarga Ustaz, udah semua. belum, selimutnya masih ketinggalan Ustadz di Indonesia. Iya, mohon doanya semoga lancar. Alhamdulillah sudah membersamai di sini sampai 1 tahun lebih. Kemarin juga pas Ramadan, alhamdulillah ditengok sama Ustadz Munawar dalam program dakwah Ramadan beliau melalui PKPU, alhamdulillah. Sekarang namanya Human Initiative. Bisa bertemu beliau, berharap juga bisa bertemu dengan masyayikh yang lain di sini nih. Ditengok ini. Ada Ustadz Iqbal jangan ke Malaysia terus Ustadz. Ke sini. iya إقبال لابد أن تهاجر إلى كوريا الجنوبية كمان إن شاء الله في انتظار انتظار ووطني كمان إلى أستراليا إن شاء الله إن شاء الله آمين 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 بدعاء الشيوخ إن شاء الله. Fatoni juga nih jangan lupa kemarin. mampir. Ya Allah. Ya. Kalau berjalan lancar ya mungkin masih ada 2 tahun lebih insya Allah ke depan, tapi itu pun masih dalam pemikiran lah mau bertambah atau enggak waktunya. Tapi yang paling penting doakan semoga kami bisa. Lakin Ustaz Irfan, idza atmamta 10 fa min indik. Ya. Harus banyak belajar sama Ustadz Aun sama Ustadz Jabar nih. اتفقنا Nanti insya Allah bulan Oktober kami cuti. Kalau memang ada rencana reuni, insya Allah kita ketemu di Oktober. أيوة Insya Allah kita iya agak panjang, bisa 1 bulan mungkin ambil cutinya. Gitu. Sementara itu mungkin karena teman-teman juga seperti ini harus dapat kesempatan bicara. Mohon doanya sekali lagi dari para masyayikh agar kami yang masih baru, masih balita ini dalam dakwah bisa istiqomah insya Allah. Ya Ustadz Irfan. Nah, Ustadz. Jadi kawan saya itu adalah ketua Korean Federation, Muslim Federation of Korea. Dia alumni Saudi Arabia kalau nggak salah. Ya. Mazala wa rais wa naibur rais lan. Ana nasitu ismahu.
قبل سنتين تقريبا أنا تقابلت معه. Nah, insya Allah Ustaz, bisa. تحياتي. Besok saya mau ke KMF, insya Allah nanti. Ya KM ya, Korean Muslim Saya sampaikan Federation. salam Ustaz, insya Allah ke beliau. Ya. Allah Ustaz. Bang. Baik. Syukran Ustaz. Irfan. Sabron Jamila insyaallah. Mudah-mudahan nanti zaujanya segera menyusul lah. Ya. Tadi sudah dimotivasi oleh Ustaz Daun. Ayu hajat fisabilillah yajid fil ardi muraqaman katsira. Insyaallah. Antum khaifun. Ayo. Baik. Ini kita juga Ustaz ada junior juga saat ini ada dokter mudah-mudahan beliau ini bersedia untuk menyampaikan kalimat. Tadi saya lihat ada mohon maaf ya, kita ini dulu Ustadz Dr. Rijal Mahdi. Ustadz Imran, Ana pamit ya Ustadz. Ya silakan Ustadz. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rijal Mahdi, ada Ustadz? Rijal Mahdi. Ya. Silakan Ustadz. Fadhil Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya. Ya. Saya mohon maaf tidak bisa buka video ini. Sudah di kamar tidur soalnya. Baik. Salam takzim saya kepada para kiai, Kiai Junaidi, Kiai Aun dan yang lain-lain. Saya sekarang di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Ustaz. Oh, Cirebon. Ya, di Cirebon. Terakhir dari Libya 2019, kemudian 2009, kemudian balik lagi S3 di Saudi 2019, kemudian pulang ke Indonesia karena diterima PNS di dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sekarang sekarang aktivitas di jurusan Bahasa dan Sastra Arab di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Terkait dengan Libya, para kiai, saya coba kerjasama beberapa universitas yang ada di Tripoli, Libya. Di antaranya Kulitis Syariah wal Ifta, ya. Kemudian ada lagi, Kulitis Syariah wal Ifta, tabi' li Daril Ifta Libya. Ada beberapa orang dosen, Pak Kiai, yang mau datang ke kerjasama dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di antaranya mereka akan melaksanakan ijazah tafarruq ilmi. Begitu. Kemudian ada juga tawasul dengan kana amidan fi Kuliat Usuluddin fil Jami'ah Al-Asmariyah ya. Asmariyah. Ya, dan beberapa kampus lain. Dan alhamdulillah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dipercaya membantu untuk hubungan luar negeri di Alaqat Dauliyah fi Maktab Wakil al-Jami'ah li Syu'un al-Tullab wa Ta'awun ya. Qariban takunu amil al-kulliyah wa mudirul jami'ah insyaallah. Bidu'aikum. Amin. Sekian Ustaz, syukran. Mohon doa dari para kiai. Ya, ini kan juga informasi, terima kasih Ustaz. Ternyata juga Dr. Rijal punya ini ya, sudah membangun kerjasama ya dengan networking. Ya, networking sudah dibangun, alhamdulillah. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat ya, terutama untuk murid-murid ataupun mahasiswa di sana. Kemudian juga Ustaz Rijal ini juga aktif di jurnal-jurnal saja, mengawal jurnal ya Ustaz. Iya. Jurnal berbahasa Arab itu, Masya Allah. Baik, ini ada beberapa, ini Ustaz Tony ya, Ustaz Fatoni silakan. Ada waktu kita sampai jam 10 nih. Ustaz Fatoni, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. It was my pleasure to see my Sifu online, despite my allowing to see him on site, inshallah. Thank you so much for the great opportunity to see you again, even though it is online, but Alhamdulillah, you are still as young as before, I guess. Oh, highly appreciated. Yeah. People said, man is as young as he thinks. Woman is as old as she looks. You have to sing young. Huh? Okay. Yeah. I am currently in Malang, East Java. Inshallah, I'm going to sit for my close viva shortly, inshallah. I need your dua for the smoothness of exam. Maybe after 2 months, going to be open viva, and I can accomplish my study by the end of this year. Congratulations in advance. Ameen, jazakumullah khairan. And of course, I'm expecting to see the gathering on site, not online, as you said earlier, that we have real chance to see each other, to talk and to share our joy. But the problem is you are trying to avoid us once you are in Indonesia. You just want to be alone. Once I'm done in Malang, I'll be going to Jakarta and visit in Bogor, inshallah. I appreciate it. Yeah, even Iqbal as well. Yeah, yes. Iqbal. Iqbal is going to be the ambassador soon, inshallah, Malaysia. Great. Yeah, great. Alhamdulillah. Good news. I'm happy to see all, even though I don't have chance yet to see you on site. Some of the members of Ekali are young. I haven't have a chance to meet them, but the old timers, I have seen them frequently. But inshallah, have to see them soon, inshallah, on site. Shukran, jazakallah, Sa Imran. Amin, amin. Barakallahu fiikum. Syukran, Ustaz. Ala kalimat. Taujih, kadalik. Ini Ustaz Fatoni, ya beliau juga masih aktif dia di Kuala Lumpur melakukan dakwah, alhamdulillah, dan beliau sebagai sekarang nih diberikan amanah sebagai sekretaris pembinaan cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia. With the Imran. Ya, dengan ketuanya Ustaz Ali Imron, itu alumni Libya juga. Ustaz Ali Imron. Jadi teman-teman yang ke Malaysia, ya silakan nanti kalau ini menghubungi beliau, ya. Dengan juga Ustaz Iqbal nanti itu. Masya Allah. Beliau ini kenalannya Dato-Dato, termasuk Dato Ibrahim. Ya. Aman. Welcome. Ya. Baik, silakan jika ada teman-teman yang lain, para asatidz yang camaba juga silakan. Jika ada yang mau disampaikan, baik dengan materi ataupun perkenalan, kita ya. Silakan. Nanti sebelum kita memberikan kesempatan kepada Ustadz Anur Rafiq untuk menyampaikan kalimat ikhtitam, ya. Silakan Muhammad Baidawi, ya. Silakan. Itu masih unmute, ya. Oke, silakan. Suaranya belum dikondisikan. Oke. Belum. Mute-nya itu ditekan dulu. Ya, memang agak. Belum itu, ya. Riza Ramadan. Ustadz Iman. Belum ada suaranya itu. Ustadz Iman, ada yang mau disampaikan, Ustadz? Silakan. Dr. Iman. Ya, nah, Ustadz. Tafadhal, Ustadz. Baik, Afwan, anak nggak bukain nih kamera nih. Baru Siap. dalam kondisi habis pulang dari luar nih. Baik. Insyaallah. Baik,
saya senang sekali ya di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah agenda pertemuan walaupun hanya dengan online bisa terselenggara. Ya. Para sesepuh dari IKALI, Kiai Aunur Rafiq, Kiai Muhyiddin Junaidi, alhamdulillah ya bisa membersamai kita semua, dan para masyayikh yang lainnya yang tentunya tadi para muhajir yang sesungguhnya sudah memberikan komentar ya. Ada Imam Ustadz Irfan yang sekarang melakukan hijrah dan dakwah di Korea. Kemudian juga Ustadz Fatoni, Ustadz Iqbal ya, yang juga melakukan hijrah dan dakwah di Malaysia. Jadi saya kira kalau dikaitkan dengan tema hijrah dan tantangan dakwah, ya, saya ingat kalau tidak salah di materi sejarah ya, materi sejarah tahun 3 waktu itu saya belajar bahwa memang ya sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Aun bahwa hijrah ini adalah ibar durus ya, akan senantiasa hidup ya. Dan kita berterima kasih kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah menjadikan hijrah ini spiritnya senantiasa abadi ya, ketika menjadikannya sebagai awal kalender, sehingga kita senantiasa mengingat spirit hijrah ini ya. Jadi kemenangan dakwah ya, bahwa hijrah memang tidak bisa dipisahkan dengan kemenangan dakwah, karena hijrah itu memberdayakan, hijrah itu adalah proyek kekuatan ya. Kata dosen di tahun 3 itu waktu saya belajar sejarah bahwa kemenangan Islam itu insya Allah akan didapatkan kembali dari hijrahnya ini. Di Eropa akan terbuka ya, Eropa akan mengalami futuh itu karena muhajirin ya yang datang dari Timur Tengah. Kita melihat bagaimana di bagaimana di Eropa ada muhajir yang datang dari Turki ya, kemudian mereka melakukan dakwahnya. Kita juga melihat bagaimana orang-orang Pakistan, orang-orang India yang melakukan hijrah ya ke Eropa, ke Amerika. Di sana juga mereka ya melakukan dakwahnya. Kita bisa melihat bahwa komunitas-komunitas Muslim yang ada di Eropa, yang ada di Amerika itu adalah peran dari muhajirin. Ya. Jadi inilah kata Ustadz Juhaidar kalau tidak salah ya, saya baru ingat namanya. Itu yang akan membuka futuh ya, Islam kembali kepada kemenangan itu ya. Eropa, Amerika akan futuh juga, itu peran muhajirin sangat sentral sekali di sana ya. Yang terakhir barangkali yang ingin saya tambahkan juga ya, bahwa tadi sudah banyak dibahas ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Aun itu daging semua saya kira. Khulasoh sebagai pemantik ya, bahwa sebetulnya ya durus-durus dan ibar yang disampaikan itu umat Islam sudah berusaha untuk melaksanakannya. Cuman satu hal yang patut diingat bahwa manajemen konflik ya yang itu senantiasa ada ya, karena ketika Rasulullah SAW hijrah itu kan menyatukan keberagaman gitu kan. Rasulullah SAW hijrah itu menyatukan yang tadinya tercerai-berai kemudian disatukan ya. Tentu manajemen konflik ya, sesuatu yang disatukan, konflik itu akan senantiasa ada gitu kan. Dan jangan dianggap bahwa di masa Rasulullah SAW ya pasca hijrah itu konflik-konflik disintegrasi itu tidak ada gitu kan. Konflik-konflik itu ada, tapi kita juga barangkali patut ya belajar kepada Rasulullah SAW ya, bagaimana
Rasulullah SAW berhasil memanage potensi-potensi konflik yang ada. Ya, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi di sana, Piagam Madinah itu kan sebetulnya upaya beliau bagaimana memanage keragaman. Gitu. Kemudian juga potensi-potensi konflik yang ada antara Muhajirin dan Ansor itu terjadi ya ketika perang Yarmuk misalkan, ya bukan perang Yarmuk, perang apa, Hunain ya. Pada saat perang Hunain ya bisa dibaca barangkali sejarahnya, saya tidak perlu mengupas lagi. Itu potensi-potensi konflik itu terjadi, tapi bagaimana kita melihat Rasulullah SAW mampu memadamkan potensi-potensi konflik tersebut. Nah ini mungkin tambahan ya dari saya. Ya, jazakumullah khairan atas kesempatannya dan ya laita kalau pertemuan ya, lakukan secara offline ya, mudah-mudahan bisa. Syukran ya Ketum, jazakallah khair. Insyaallah, syukran Dokter. Barakallahu fiik. Nanti kita nantikan juga nanti khulasohnya dalam bentuk berita acara nanti, reporter nanti ya, pengajian ini. Dari semangat hijrah nanti biasanya Ustaz Iman itu udah tahu-tahu udah terbit itu biasanya. Insyaallah. Baik, syukron. Muhammad Baidawi mau menyampaikan, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi ini membahas tentang hijrah Ustaz. Kami sebagai pelajar yang mau belajar nanti ini akan hijrah ke sana dari kebodohan, ingin belajar. Apa-apa saja hal-hal yang harus kami tekankan untuk dipelajari di sana Ustaz, untuk menuju hijrah yang bagus. Silakan Ustaz Aun, langsung saja sekalian Ustaz, kalian menutup, nanti sekalian menjawab juga ini pertanyaan dari teman kita Muhammad Baidawi. Silakan Ustaz, Pak Kiai. Ustaz Aun. Iya, Ustaz. Ya. Barakallahu fikum pada para dakatiro asatidah semuanya. Dan intinya ini acara harus dilanjutkan. Jadi jangan hanya sekali kemudian tidak berjalan. Ya. Karena masih banyak yang belum ini, para alim ulama yang belum berbicara. Coba Ustaz. Kedepannya itu ditunjuk aja Ustaz Imron, jadi bagus. Nggak usah ditanya, ini jadwal antum sekian. Saya sudah memulai gitu. Masya Allah. Intinya silaturahim ini penting, apalagi ini silaturahim antar dai, duat, insya Allah bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Kalau kita tidak silaturahim nanti kadang mudah salah paham dan lain sebagainya, dan itu akan merugikan Islam dan kaum muslimin. Baik. Pada Ustaz Baidawi yang akan memulai belajar di Libya, ya sesuai dengan marhalahnya, fokus di tahsil ya, tahsilul ilmi. Jadi nggak usah berpikir tentang sesuatu yang terlalu jauh, itu yang penting fokus di tahsil, mendapatkan ilmu. Nanti setelah mendapatkan ilmu, nanti Allah akan bukakan pintu yang lainnya. Kadang-kadang yang mengganggu kita ketika kita belajar itu, nanti saya mau pengen apa, jadi pusing. Karena itu bagusnya difokus di tahsilul ilmi, itu yang ya, sama seperti kita dulu juga. Ya, ketika di bangku kuliah juga ya nggak punya bayangan tentang mau mengerjakan apa, tapi setelah kita terjun ke masyarakat berdakwah, ternyata Allah membukakan banyak pintu sekali. Jadi fokus pada marhalah yang dihadapi, insya Allah marhalah berikutnya akan dimudahkan oleh Allah. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih Pak Kiai Anur Rafiq yang juga sudah memberikan closing statement ya.
dan juga sudah merespon terutama tadi pertanyaan dari Muhammad Bedawi yang insya Allah beliau dan kawan-kawannya akan berangkat ya di bulan ini mudah-mudahan ya. Nanti Ustaz Jabar akan menjelaskan nanti di pertemuan yang berikutnya insya Allah. Baik, karena jadwalnya memang kita sampai jam 10, ini satu pengajian yang sebetulnya sudah diprogramkan ya. Memulai dulu itu kita pemohon pembicara atau diawali pembicaraan ataupun pengajian dengan Pak Kiai, kemudian Ustadz Murajab, kemudian juga Ustadz Uzma ya, Ustadz Akhir Zaman, Ustadz Zulkifli, Muhammad Ali, kemudian juga Ustadz Dr. Ahmad Faiz ya dari alumni Libya juga ya, di Tulung Agung beliau pernah mengisi pengajian ya. Dan baru kita mengadakan malam ini lagi nih ya setelah terjadi mengalami stagnan program ya untuk pengajian. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa paling tidak sebulan sekali kita ya melakukan pengajian seperti ini. Nanti kita akan jadwalkan para asatidz yang lain untuk berbagi ilmu, dan kami pengurus IKALI juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ustadz Aun Rafiq Pak Kiai yang tengah kesibukan beliau, alhamdulillah beliau ternyata bersedia walaupun baru 2 hari ya dikasih tahu waktu itu, tapi beliau bersedia. Insya Allah yang lain nanti kita menyusul untuk dijadwalkan insya Allah. Dan nanti tentu saja juga berlanjut ya, bukan hanya untuk kepengurusan ini saja, di kepengurusan yang akan datang nanti kalau sudah ada terjadi pergantian kepengurusan ataupun kepemimpinan, program-program seperti ini perlu dipertahankan saya kira ya, walaupun daring ya, ini ada sangat banyak lah manfaatnya. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim tadi itu ya, perkuat ukhuwah al-Islamiyah, dan insya Allah kita semua di sini dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan pahala dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita minta Ustadz Iqbal untuk memimpin doa Ustadz. Maaf nih, kita mengaminkan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan hajat kita, dan juga tidak lupa kita doakan para alumni sesepuh kita yang sudah ataupun senior junior yang sudah wafat ya, diberikan kelapangan, maghfirah dan juga rahmat daripada Allah. Silakan Ustaz. Oke, sebelum berdoa Ustaz Imran, mungkin yang nanti pemateri mungkin kita lebih mengutamakan senior dulu Ustaz Imran supaya supaya ada keberanian gitu Ustaz. Maksudnya jadi pengalaman mereka berdakwah, kemudian itu yang sangat-sangat berharga bagi kita ya. Dan insya Allah nanti juga dakatir dulu, kemudian barulah ke bawahnya gitu Ustaz Imran, insya Allah. Baik, atau bisa jadi rencananya kemarin itu mau dipanelkan Ustaz. Jadi ada yang dari junior, ada yang dari senior gitu. Oke. Ada betul insya Allah mudah-mudahan. Iya. Supaya ada semangat gitu insya Allah. Betul. Oke, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Ustaz. Ya. Silakan Ustaz. Kita berdoa. Ya, kita mulai dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا وتمم بالخير وتمم بالخير وتمم بالخير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. شكرا بارك الله فيك. وفيكم. نختتم هذا المجلس العلمي بدعاء كفارة المجلس. سبحانالله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kiai semua. Izin Pak Kiai Ustaz Daun, barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Kiai, barakallahu fiik. Ustaz Iqbal. Terus.